Salam Bapak Ibu, kasih Tuhan sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa walaupun di masa lockdown ini kita tidak bisa bertemu secara langsung di gedung ibadah, tetapi um, oleh karena berkat Tuhan lewat teknologi kita boleh bertemu dan lewat video ini dan berbagi firman Tuhan. Pada hari ini saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian firman Tuhan dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya baiklah kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu lagi untuk mengisi hari-Mu yang kudus. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung beberapa saat ini, kami bersyukur Tuhan menganugerahkan bagi kami segala teknologi di mana kami boleh tetap saling bersekutu walaupun berjauhan secara jarak, saling berbagi firman-Mu. Berkatilah Tuhan supaya firman-Mu tidak lewat dengan sia-sia, tetapi sungguh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan kepada menurut para teolog kepada gereja-gereja di sekitarnya juga adalah Paulus ingin menekankan kepada jemaat Tuhan sesuai dengan pasal pertama kalau Bapak Ibu baca, bahwa keselamatan mereka, keselamatan kita orang percaya memang semata-mata adalah anugerah Allah. Dan seperti beberapa kali saya singgung, itu yang membedakan iman Kristen dengan pengajaran-pengajaran lain di dunia ini. Seorang teolog pernah mengatakan bahwa pada dasarnya semua pengajaran agama lain adalah berupa nasihat atau petunjuk. Jadi mereka ditunjukkan atau dinasihati tentang bagaimana caranya mereka bisa mencapai keselamatan atau bisa masuk ke surga. Nah, sedangkan agama pengajaran Kristen, pengajaran Alkitab berbeda dari itu semua. Pengajaran Alkitab intinya bukanlah hanya nasihat-nasihat, tetapi terutama adalah satu kabar berita, sehingga disebut juga Injil atau kabar baik. Kabar bahwa Kristus sudah melaksanakan segala sesuatu yang perlu dilaksanakan agar kita bisa diselamatkan. Dan itu sudah selesai di dalam Kristus di atas kayu salib. Dan sudah dimateraikan oleh Allah ketika Yesus bangkit. Sehingga dengan itu
keselamatan sudah menjadi milik kita semua, dan tanda bahwa kita telah dianugerahkan keselamatan itu adalah bahwa kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, Paulus mengatakan di sini dalam ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Artinya apa? Secara fisik memang, secara biologi kita memang hidup. Tetapi secara rohani, tanpa pekerjaan roh Tuhan kita mati. Kita tidak mungkin bisa menanggapi dan menerima panggilan Tuhan untuk percaya. Tapi karena kita dihidupkan oleh Roh Kudus, di situ katakan kamu hidup di dalamnya, artinya di dalam dosa dan pelanggaran, sehingga kamu secara rohani mati. Jadi kamu hidup secara biologis di dalam dosa dan pelanggaran, tapi secara rohani kamu mati. Dan karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kata Paulus, mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, artinya roh iblis tentu saja, bekerja di antara orang-orang yang durhaka melawan Tuhan. Nah, sebenarnya dahulu, kata Paulus, kami semua juga terhitung, dan juga jemaat semua terhitung di antara mereka. Artinya kita semua, Rasul Paulus sendiri, juga sebenarnya terhitung sebagai pemberontak dulu tadinya, karena pernah tidak percaya atau pada dasar tidak sanggup mengikut Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, hidup dan tandanya ialah hidup dalam hawa nafsu daging. Paulus pernah dengan penuh nafsu mengejar, berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen. Kita semua juga hidup di dalam dosa, di dalam hawa nafsu dosa kita, kalau kita hidup tanpa Roh Kudus. Nah, Paulus mengatakan pada saatnya kami orang harus dimurkai. Jadi karena dosa, kita semua, Paulus dan kita semua harusnya menerima murka Allah, menerima hukuman murka Allah, sama seperti semua orang lain. Tetapi alasan bahwa kita diselamatkan dalam ayat 4 dikatakan, nah, alasan hanya untuk bagi Allah untuk menyelamatkan kita, bukan karena kita cukup baik, tetapi hanya karena Allah kaya dengan rahmat. Karena rahmatnya, karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkan bagi kita, ia menyelamatkan kita, menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Artinya secara roh kita dihidupkan oleh Allah sehingga kita sanggup hidup dalam iman kepada Kristus. Sehingga walaupun dalam dosa dan kesalahan rohani kita mati, tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan, dihidupkan, dan diberikan, dianugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dia membangkitkan kita, kata Paulus dalam ayat yang ke-6. Jadi yang tadinya mati secara rohani kini dibangkitkan, dan bukan hanya dibangkitkan untuk sanggup menerima dan beriman kepada Yesus, bukan hanya rohani kita dihidupkan kembali sehingga kita sanggup untuk menerima Kristus dan beriman kepadanya, percaya bahwa dia satu-satunya juru selamat, tetapi juga sekaligus Allah dengan itu menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita tempat bersama Kristus di surga. Karena kita sudah dibangkitkan, kerohanian kita sudah dihidupkan kembali oleh Allah, dan kita sudah menjadi anggota Kristus, maka kita juga dianugerahkan tempat, dipastikan tempat di surga bersama Kristus. Itulah sebabnya kita ingat dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, bahwa ia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi murid-muridnya, supaya pada waktunya mereka semua, kita semua yang percaya, akan bersama dengan dia di sana. Dan itu semua, dan pada masa akan datang, kata Paulus, semua itu akan ditunjukkan dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, artinya kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Dalam iman kita semua melihat bahwa betapa besar kasih karunia Allah yang memberikan kita keselamatan hanya karena kemurahannya, bukan karena kebaikan kita. Nah, Paulus menjelaskan dalam ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu. Jadi Paulus menyimpulkan bahwa kamu ini, orang-orang yang percaya pada Kristus ini, sudah diselamatkan. Kita berbuat baik sekarang bukan sebagai upaya supaya bisa selamat, bisa masuk ke surga, tetapi kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan kita sudah dipastikan oleh Kristus waktu ia mati di kayu salib. Semua dosa kita diampuni, dan oleh karena itu dia memastikan tempat bagi kita di surga. Memang kalau kita terus berbuat dosa, kita sering berbuat dosa, Tuhan bisa menegur kita di dunia ini
Mungkin dengan sakit penyakit, mungkin dengan kegagalan, mungkin dengan apa saja masalah. Tetapi keselamatan sudah dipastikan. Keselamatan sudah dipastikan. Teguran yang kita mungkin terima di dunia ini oleh karena dosa kita tidak membatalkan keselamatan yang diberikan atas kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dan juga pasti oleh karena Roh Kudus hidup dalam kita, kita akan dididik oleh Roh Kudus untuk makin lama makin meninggalkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu memang bermaksud supaya pada waktunya nanti, waktu Yesus datang kedua kali, kita semua dibangkitkan badan kita dan ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di dalam Yerusalem yang baru, di dalam kerajaan Allah yang kekal. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, tujuan anugerah keselamatan itu adalah supaya kita jangan memegahkan diri. Kita jangan menyangka bahwa kita selamat karena kita baik, tapi kita harus mengakui dengan rendah hati walaupun kita berdosa, Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kita dalam Yesus, dan dengan itu Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan selain bersaksi demikian, kita juga sebagai tanda kesaksian itu, kita harus menjalankan semua perbuatan baik yang Tuhan ajarkan bagi kita di dalam firman-Nya. Sehingga dalam ayat 10, Rasul Paulus mengatakan kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya diciptakan kembali karena Kristus. Oleh karena keselamatan yang Yesus kerjakan, kita diciptakan kembali, dilahirkan atau diciptakan kembali untuk apa? Untuk menerima keselamatan yang kekal, tetapi supaya selama kita masih ada di dunia ini, kita melakukan semua pekerjaan yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Melayani Dia, melakukan segala kebaikan sesuai kehendak-Nya. Dan Ia sudah mempersiapkan kita untuk itu sebelumnya. Waktu Ia memutuskan sebelum dunia dijadikan untuk memilih dan menyelamatkan kita, Ia sudah persiapkan kita untuk selama hidup ini menjalankan segala kebaikan yang Ia kehendaki. Menjalankan hidup dalam melayani Dia seumur hidup kita. Ia katakan dalam bagian akhir bacaan kita tadi, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya hidup kita harus diwarnai, atau bahkan pengabdian kepada Tuhan harus menjadi warna utama dalam hidup kita. Itulah tujuan utama hidup kita. Itulah tujuan utama kita menurut kehendak Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Di dunia ini kita merasa mempunyai banyak tujuan hidup, banyak keinginan kita. Dan semua itu kemungkinan besar tidak salah, boleh dicapai sejauh itu untuk kebaikan. Tetapi ingat satu hal, selain tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam hidup ini, ada satu tujuan utama yang Allah inginkan kita capai dalam dunia ini. Yang ketika Ia menyelamatkan kita, yang Ia inginkan ialah kita hidup melayani Dia. Kita harus mengabdi pada Dia seumur hidup kita, melakukan semua pekerjaan yang baik menurut perintah-Nya di dalam dunia ini, mengasihi Dia sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, mengabdikan diri dalam pelayanan kepada-Nya. Sebab untuk itulah Ia menyelamatkan kita. Orang yang Allah tidak tujukan untuk melayani Dia adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Semua orang yang Allah selamatkan di dalam Kristus ditujukan supaya selama hidup mereka bersaksi, melayani bagi kemuliaan nama-Nya. Terpuji nama Tuhan di atas segalanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.